Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Wudong Qiankun bab 76-80. Energi yang. Penemuan ini membuat Lindong langsung terkejut, namun alisnya segera mengerut. Ia menyadari bahwa energi yang ini tampak sangat liar dan buas. Jika seseorang menyerap terlalu banyak zat ini, akan menimbulkan malapetaka pada pikiran dan tubuhnya. Tempat ini dulunya adalah gunung berapi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika energi yang begitu kuat ada di sini. Namun, sayang sekali. Tentu saja, sangat disayangkan bahwa terdapat unsur-unsur buas yang terkandung dalam energi yang di dalam celah tersebut. Lagi pula, siapa yang berani menyerap energi yang begitu ganas? Saat Lindong mengorek-ngorek pintu masuk celah itu, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Setelah setengah bulan mencari energi yang istimewa seperti ini, dia sangat enggan untuk menyerah begitu saja setelah akhirnya menemukan energi yang unik tersebut. Paman Qin Ying, berjagalah di sini bersama yang lain. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Lindong mencondongkan kepalanya ke arah Qin Ying dan berkata. Mendengar bahwa Lindong ingin memasuki celah itu sendiri, Qin Ying merasa khawatir. Secara naluriah, ia ingin menghentikan Lindong, namun, begitu Qin Ying ingat bahwa kekuatan Lindong jauh melampauinya, ia mempertimbangkan sejenak sebelum mengangguk. Setelah memberikan instruksi, Lindong segera memasuki celah tersebut. Beberapa langkah kemudian, ia mendapati bahwa Little Flame juga mengikutinya dari belakang. Sepertinya ia tidak keberatan dengan panas terik di dalam area tersebut. Melihat situasi ini, Lindong menghela napas lega sambil mempercepat langkahnya. 2 hingga 3 menit kemudian, lorong sempit itu tiba-tiba menjadi sangat luas saat lapisan merah menyala memenuhi pandangannya. Yang tampak di hadapan Lindong adalah area yang dipenuhi bebatuan merah menyala. Dari kejauhan, panas yang naik dari permukaan menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi, sehingga tampak seperti lava yang mengalir. Aku harus terus mencari cara untuk mendapatkan energi yang khusus. Jika aku hanya mengandalkan energi yang dari langit dan bumi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum aku menyeimbangkan energi yin dalam tubuhku. Lindong menghela napas sambil berdiri. Selama setengah bulan terakhir, dia memikirkan masalah ini setiap hari. Namun, dari mana seseorang bisa mendapatkan energi yang khusus? Bahkan Lin Zentian dan yang lainnya menyerap energi yang biasa dari langit dan bumi. Karena itu, meskipun Lindong telah memeras otaknya memikirkan masalah ini, dia masih belum dapat menemukan solusinya. Saat memikirkan hal ini, Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan cepat, ia memutuskan untuk sementara menekan pikiran itu. Ia mengangkat telapak tangannya dan 10 bayangan hitam seketika terbang keluar dari lengan bajunya sebelum tiba-tiba berhenti dan melayang di udara di sekitarnya. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata bayangan hitam itu sebenarnya adalah 10 pecahan peluru hitam pekat seukuran ibu jari. Panjangnya sekitar 1 inci dan memiliki ujung yang tajam dan bergerigi. Meskipun kecil, sekali lihat saja sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa benda-benda kecil ini sebenarnya adalah senjata mematikan. Saat serpihan hitam ini melayang di sekitar Lindong, jika seorang master simbol berada di dekatnya, dia mungkin dapat merasakan bahwa serpihan kecil ini sedang dibalut dengan lapisan energi mental. Itulah alasan mengapa mereka mampu menari-nari di udara. Lindong menatap bintik-bintik hitam di sekitarnya. Senyum bangga teruk di wajahnya. Sejak ia menguasai bab gerakan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Guru Ruo, energi mentalnya semakin kuat. Terlebih lagi, karena serpihan-serpihan ini terbuat dari pecahan logam yuan penghancur, rampasan perang dari benteng naga hitam, Lindong dapat mengendalikannya dengan cukup lancar dan mudah. Lindong menyebut pecahan-pecahan ini sebagai pecahan yuan penghancur. Benda-benda ini memiliki daya tembus yang kuat dan akan sangat cocok untuk membela diri dan melakukan serangan mendadak. Lebih jauh lagi, karena benda-benda ini secara diam-diam dikendalikan oleh energi mental Lindong,
pecahan Yuan penghancur ini pasti akan menjadi salah satu jurus pembunuh rahasia Lindong. Saat serpihan-serpihan itu melayang di sekitar tubuh Lindong, Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya. Seketika itu juga, 10 serpihan itu melesat bersamaan dalam garis lurus sebelum terdengar bunyi tutu yang jelas berturut-turut. Serpihan-serpihan itu telah mengenai dan menembus setengah inci ke dalam pilar yang tebal. Jika serangan ini ditujukan kepada seseorang, orang tersebut pasti akan menderita. Setelah menyaksikan pemandangan itu, Lindong mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, serpihan Yuan penghancur itu segera terbang kembali ke lengan bajunya dan menyembunyikan diri. Lindong kemudian memutuskan untuk mendorong pintu dan keluar. Tepat saat dia membuka pintu, suara hiruk-pikuk suasana terdengar di telinganya. Arus orang terus-menerus masuk dan keluar dari tambang sambil membawa potongan-potongan batu Yuan yang baru dipanen. Tuan Muda Lindong. Ketika mereka melihat Lindong muncul, tanpa memandang status, semua orang berhenti dan memberi hormat kepadanya. Selama periode waktu ini, berita bahwa Lindong telah mengalahkan Wu Sa menyebar dengan cepat. Semua orang sekarang tahu bahwa orang yang penuh rahasia ini sebenarnya adalah orang yang paling berbakat di seluruh keluarga Lin. Sebagai balasan atas salam hormat mereka, Lindong tersenyum dan mengangguk sopan. Karena ia telah mencapai tahap Yuan surgawi, ia mampu mengambil sebagian tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, Lin Zentian memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan tambang Steelwood Manor kepadanya. Tentu saja, meskipun dialah yang bertanggung jawab, Lindong tidak perlu melakukan banyak hal selain sesekali memeriksa jumlah batu yang dipanen. Lagi pula, urusan lainnya akan ditangani oleh manajer yang berpengalaman. Lindong berdiri di atas sebuah batu besar sambil menatap ke dalam urat tambang yang dalam, sebelum ia menganggukkan kepalanya perlahan. Kini, karena mereka telah lebih mahir dalam menambang, jumlah batu yang dipanen telah berlipat ganda beberapa kali. Keuntungan besar yang mereka nikmati sekarang, bagaikan surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Setelah melakukan pemeriksaan sekilas, Lindong memutuskan untuk kembali ke rumah besar itu. Namun, tepat ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia tiba-tiba melihat keributan terjadi di pintu keluar tambang. Seketika itu juga, alisnya berkerut saat dia memberi instruksi kepada Qin Ying, yang berada di dekatnya. Paman Qin Ying, bisakah kau pergi dan melihatnya? Ya, setelah mendengar kata-katanya, Qin Ying mengangguk dan bergegas menuju pintu keluar tambang. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat berjalan kembali. Tuan Muda Lindong, ketika seorang pekerja sedang memanen batu Yuan, dia sepertinya menemukan sesuatu yang lain. Qin Ying berjalan ke sisi Lindong sambil berkata pelan, "Oh, mari kita periksa." Lindong terdiam sejenak sebelum ia segera bersiul, dan Little Flame, yang sedang berjemur di atas batu besar lainnya, langsung berlari mendekat. Setelah melihat Lindong berencana masuk ke tambang secara pribadi, Qin Ying segera melambaikan tangannya dan selusin pengawal elit langsung berkerumun dan mengikuti Lindong masuk ke lubang tambang. Lubang penambangan saat ini telah menjadi sangat besar dan luas karena mereka telah menambang selama setengah tahun. Namun, karena ini dulunya adalah gunung berapi, ada banyak terowongan dan lorong kecil di gunung ini. Oleh karena itu, bahkan para pekerja yang berpengalaman pun tidak tahu persis berapa banyak lorong yang ada. Dengan kepala pekerja memimpin jalan, mereka dapat dengan cepat melewati bagian dalam lubang tambang. Mereka mengikuti lorong-lorong yang berkelok-kelok dan akhirnya berhenti setelah 10 menit. Di ujung lorong ini, terdapat celah kecil yang hampir tidak cukup besar untuk dilewati satu orang. Berdasarkan bekas goresan di dinding, tampaknya lorong ini baru saja digali. Pekerja itu secara tidak sengaja menemukan terowongan kecil di sini. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menjelajahinya. Namun, pada akhirnya, dia malah mengalami luka bakar parah. Sepertinya terowongan itu berisi zat yang sangat panas, kata kepala pekerja dengan hati-hati. Lindong mengangguk pelan sebelum melangkah 2 langkah ke depan.
Dengan matanya tertuju pada celah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya sebelum perlahan meraih ke dalam. Saat telapak tangannya memasuki celah itu, Lindong tiba-tiba merasa seolah seluruh lengannya mendidih. Energi panas yang kuat dan dahsyat mengalir ke tubuhnya melalui kulitnya, sebelum akhirnya tersimpan di dantiannya. Seketika, sensasi terbakar yang luar biasa muncul di dantiannya. Saat merasakan perubahan yang terjadi di dantiannya, mata Lindong langsung berbinar. Beberapa saat kemudian, kejutan muncul di matanya. Itu karena ia menyadari bahwa di dalam udara yang membara itu terkandung energi yang sangat panas seperti lava. Saat pikiran itu terlintas di benak Lindong, dia memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Tepat ketika dia hendak pergi bersama Little Flame, tiba-tiba makhluk itu melesat ke suatu tempat sambil mengeluarkan serangkaian geraman yang dalam. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lindong tercengang dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa di balik tulang-tulang binatang itu, terdapat area yang dipenuhi bebatuan yang terbentuk dari lava cair. Saat ini, di atas bebatuan cair tersebut, terdapat bunga merah tua yang indah dan memikat yang dikelilingi oleh kabut tipis. Sambil menatap bunga merah menyala yang mempesona itu, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat tulang-tulang tersebut, dan mendapati bahwa tengkorak binatang buas itu tampaknya mengarah ke bunga merah menyala tersebut. Makhluk iblis misterius itu pasti ingin memakan bunga merah tua itu. Pikiran ini menyambar Lindong seperti kilat. Bunga merah tua itu berdiri sendirian di atas sebuah batu. Berbeda dengan lingkungan sekitarnya yang kering dan tandus, penampilannya yang cerah dan hidup membuatnya tampak sangat eksotis. Setelah melirik sekilas bunga merah menyala yang mempesona itu, naluri Lindong langsung memperingatkannya bahwa bunga itu bukanlah bunga biasa. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang jelas. Fakta bahwa bunga ini mampu mekar di lingkungan yang keras dan penuh tantangan seperti itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Saat si api kecil perlahan mendekati tumpukan batuan cair itu, ia sesekali menggeram ke arah bunga yang mempesona itu. Namun, pada akhirnya si api kecil tidak berani menyerbu ke arahnya. Saat Lindong berdiri di bawah bebatuan yang mengeluarkan uap, ia menatap ragu-ragu ke arah bunga yang mempesona itu. Setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya ia menguatkan tekadnya dan memanjat bebatuan tersebut. Bas-bus, saat menyentuh bebatuan, telapak tangan Lindong langsung mengeluarkan suara mendesis. Aliran energi Yin Yuan dingin dari dantiannya dengan cepat menyembur keluar, menyelimuti tubuhnya dan melindunginya agar tidak terbakar oleh panas. Lindong dengan cepat memanjat tumpukan batu raksasa itu ketika dia menyadari bahwa ada terowongan hitam kecil seukuran kepala di puncak tumpukan batu raksasa tersebut. Terowongan itu tampak memanjang hingga ke dalam tanah dan panas yang luar biasa terus-menerus keluar dari sana. Oh, jadi semua energi yang di sini berasal dari lubang yang dalam ini. Setelah menyaksikan pemandangan itu, Lindong akhirnya menyadari fakta tersebut. Tak lama kemudian, dia menoleh untuk melihat bunga mempesona yang terletak di dekat terowongan gelap itu. Seolah bisa merasakan ada yang menatapnya, bunga yang mempesona itu tiba-tiba mulai bergoyang ringan. Kabut tipis yang mengelilinginya melayang dan diam-diam menyelimuti tubuh Lindong. Ketika kabut itu menyelimuti tubuh Lindong, tiba-tiba kesadarannya memudar dan rasa lelah yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Seolah-olah energi kehidupan di dalam tubuhnya sedang disedot secara paksa. Saat kesadaran Lindong perlahan menghilang, bunga merah menyala yang mempesona itu tampak menjadi semakin hidup dan memikat. Saat menghadapi bahaya yang tak terduga ini, tangan kanan Lindong bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat dihasilkan saat kabut misterius yang mengelilingi kepala Lindong secara paksa menghilang. Tepat ketika kabut itu berhasil disingkirkan, Lindong tiba-tiba terbangun. Dia menatap bunga merah menyala itu dengan tatapan ketakutan dan tanpa basa-basi lagi, dia segera berusaha mundur. Namun, tepat ketika dia berencana meninggalkan tempat aneh ini, sebuah kekuatan hisap misterius tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanannya. Sasarannya kali ini,
ternyata adalah bunga yang mempesona itu. Berkat daya hisap yang kuat itu, bunga yang mempesona itu tercabut paksa dan langsung terbang ke telapak tangan kanannya di bawah tatapan heran Lindong. Bas-bas. Saat bunga yang mempesona itu bertabrakan dengan telapak tangan Lindong, pancaran cahaya keluar dari telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, bunga yang mempesona itu berubah menjadi gumpalan cairan merah tua yang lengket. Ketika gumpalan cairan merah tua itu muncul, energi mental di dalam pikiran Lindong tiba-tiba mulai bergelombang. Gelombang itu langsung menyebabkan pelipis Lindong menjadi gelisah. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika rasa kaget muncul di hatinya, Lindong melihat bahwa gumpalan cairan lengket itu tiba-tiba telah membentuk terowongan di telapak tangannya. Ledakan. Saat gumpalan cairan lengket itu menembus telapak tangan Lindong, dia langsung mendengar ledakan di kepalanya. Dia tidak lagi bisa mendengar suara apapun dari sekitarnya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah energi yang luar biasa kuat dan unik yang mengalir deras melalui tubuhnya. Akhirnya, seperti binatang buas, energi itu menerobos masuk ke dalam pikirannya. Ah, jeritan menyakitkan tiba-tiba terdengar di gua yang sunyi saat tubuh Lindong jatuh dari batu besar itu dan berguling-guling di tanah dengan panik. Saat ini, kepalanya terasa seperti akan membengkak dan meledak. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan seluruh wajah Lindong berubah menjadi sangat mengerikan dan terpelintir. Saat melihat Little Flame berguling-guling panik di lantai, ia mengeluarkan raungan cemas. Namun, ia tidak berani mendekati Lindong saat ini. Indera-inderanya yang tajam memberitahunya bahwa kekuatan luar biasa dahsyat sedang mengalir melalui tubuh Lindong dan kekuatan ini cukup kuat untuk membunuh. Jeritan kesakitan terus bergema di dalam gua gunung itu. Saat ini, urat-urat di wajah Lindong mencuat dan menggeliat seperti cacing tanah. Dia dapat dengan jelas merasakan energi mental di dalam pikirannya dengan cepat menyatu dengan kekuatan yang sangat dahsyat itu. Saat kedua kekuatan itu berharmoni, seolah-olah ada katalis yang memungkinkan energi mentalnya tumbuh sangat cepat. Saat energi mentalnya menguat dengan kecepatan tinggi, rasa sakit yang hebat itu semakin lama semakin hebat. Jika situasi ini berlanjut, pikiran Lindong pasti akan hancur berantakan akibat energi mental yang tumbuh begitu cepat itu. Di bawah ancaman kematian, pikiran Lindong menjadi sedikit lebih jernih. Tubuhnya terus gemetar saat ia memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu sambil mati-matian mencoba menemukan solusi. Berkat kepribadiannya yang gigih yang telah tertanam dalam dirinya sejak muda, Lindong mampu menahan rasa sakit ini sambil mati-matian memikirkan rencana untuk menyelamatkan dirinya. Orang lain pasti sudah lama menjadi gila karena rasa sakit ini. Kilatan kegilaan muncul di mata Lindong saat dia tiba-tiba melafalkan mantra dalam hatinya. Roh terbagi menjadi yin dan yang. Pergerakan spiritual dimulai dengan kehidupan. Mantra ini berasal dari bab gerakan spiritual. Lindong saat ini seperti orang yang tenggelam berpegangan pada sehelai rumput terakhir. Tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat melafalkan mantra dari dua bagian lain dari bab gerakan spiritual. Bab gerakan spiritual yang diberikan Guru Ruo dari kota Yan kepada Lindong terbagi menjadi 3 bagian berbeda. Selama beberapa bulan ini, Lindong telah berhasil menguasai bagian pertama. Namun, terkait 2 bagian yang tersisa, ia hanya membuat sedikit kemajuan. Namun, saat ini, ia mendapati bahwa kemajuan lambat yang biasanya ia capai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Saat ia melafalkan mantra, Lindong dapat merasakan dengan jelas energi mental yang bergejolak di dalam pikirannya secara bertahap dijinakkan. Saat itu, tubuh Lindong telah berhenti gemetar. Dia duduk di lantai dan mulai melafalkan mantra, bab gerakan spiritual dalam hatinya. Energi mental yang tak berbentuk namun sangat kuat itu kini berkecamuk di dalam pikiran Lindong. Hanya dalam hitungan menit, energi mental yang kuat ini dengan cepat terkuras habis saat Lindong berhasil menguasai 2 bagian tersisa dari bab gerakan spiritual.
Jika Guru Ruo mengetahui bagaimana Lindong berhasil menguasai bagian kedua dan ketiga dari bab gerakan spiritual hanya dalam beberapa menit, kita hanya bisa membayangkan ekspresinya. Saat Lindong berhasil menguasai bagian ketiga dari bab gerakan spiritual, dia bisa merasakan sesuatu seperti terbuka di dalam pikirannya. Seketika, dia bisa merasakan energi mental di dalam pikirannya mulai mengalir deras menuju lokasi di tengah kepalanya. Istana Niwan telah dibuka. Saat menyadari situasi ini, Lindong sedikit terkejut. Berdasarkan interpretasinya terhadap bab gerakan spiritual, dia tahu bahwa salah satu langkah terpenting dalam melatih energi mental adalah membuka Istana Niwan. Konon, terdapat 9 istana di kepala, yang sesuai dengan 9 surga. Istana di tengah disebut sebagai Istana Niwan. Ini adalah rumah kaca untuk membudidayakan energi mental, mirip dengan dantian untuk kekuatan Yuan. Energi mental mengalir deras ke Istana Niwannya seperti gelombang pasang, dan ketika sisa energi mental terakhir akhirnya masuk, rasa sakit di kepalanya langsung menghilang, dan mata Lindong yang terpejam rapat pun terbuka. Saat ia membuka matanya, suara siulan tak terkendali keluar dari mulut Lindong. Tepat saat siulan itu terdengar, energi mental tak berbentuk yang sangat kuat menyembur keluar dari Istana Niwan Lindong. Ledakan. Gua gunung yang sangat besar itu langsung berguncang ketika gelombang kejut tak berbentuk muncul seketika dengan Lindong sebagai pusatnya. Di tanah, lapisan-lapisan pecahan batu langsung terlempar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding gua dan menyebabkan gua itu bergetar. Lindong buru-buru menarik napas sambil mengangkat kepalanya untuk melihat kerusakan yang telah ia timbulkan. Keterkejutan terpancar di matanya. Apakah ini kekuatan energi mental? Saat memandang gua gunung yang berantakan itu, Lindong tak kuasa bergumam sendiri. Ekspresi kagum tanpa sadar muncul di matanya. Potensi penghancuran energi mental mampu menyaingi praktisi tingkat akhir Yuan Surgawi. Bunga sialan apa itu? Setelah sadar kembali, Lindong teringat sensasi menyakitkan yang baru saja dialaminya, dan wajahnya tanpa sadar memucat. Saat ini, dia bisa merasakan energi mentalnya telah meningkat beberapa kali lipat, dan perubahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh bunga merah tua itu. Dalam hal energi mental, Lindong hanya bisa dianggap sebagai seorang amatir. Namun, dia tidak menyangka bahwa energi mental, yang sangat kurang dimilikinya, kini telah menjadi senjata terhebatnya. Meskipun dia belum pernah benar-benar menguji kemampuan energi mentalnya, Lindong memiliki kepercayaan diri yang aneh bahwa jika dia menggunakan energi mental untuk berduel dengan orang lain, dia mungkin bisa menandingi bahkan para ahli tingkat akhir Yuan Surgawi. Sepertinya melatih energi mental lebih mudah dibandingkan dengan kekuatan Yuan. Lindong menggaruk kepalanya. Meskipun ia hanya berhasil menguasai 2 bagian terakhir dari bab gerakan spiritual berkat keberuntungan, ia merasa bahwa bahkan tanpa keadaan luar biasa hari ini, ia seharusnya mampu menguasainya sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Kemajuan ini tampak jauh lebih cepat dibandingkan dengan melatih kekuatan Yuan. Tentu saja, semua ini hanyalah asumsi Lindong. Jika Guru Ruo mengetahuinya, dia mungkin akan muntah darah. Lagi pula, ketika dia pertama kali mencoba menguasai 3 bagian pertama dari bab gerakan spiritual, itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Siapa yang berani mengatakan kepadanya bahwa melatih energi mental jauh lebih mudah dibandingkan dengan kekuatan Yuan? Sambil meredakan rasa sakit kepala yang tersisa, Lindong bangkit dari tanah. Tiba-tiba, ia menoleh dan melihat telapak tangan kanannya. Kejadian yang baru saja terjadi jelas dipicu oleh jimat batu yang tertanam di telapak tangannya. Namun, meskipun ia tidak dapat menjelaskannya, ia merasakan bahwa sebagian besar energi misterius yang terkondensasi dari bunga merah tua itu diserap oleh jimat batu tersebut. Dengan demikian, energi yang ia serap hanyalah sebagian kecil dari bunga merah tua itu. Untungnya hanya sebagian kecil. Jika ia menyerap seluruhnya, Lindong yakin bahwa saat ini, kepalanya akan meledak menjadi berlumuran darah. Saat jarinya perlahan menelusuri telapak tangannya,
alis Lindong sedikit mengerut. Jimat batu ini kini tampak semakin misterius. Orang hanya bisa berspekulasi tentang sejarahnya. Bam! Saat Lindong mengerutkan alisnya, tiba-tiba ia mendengar suara batu berjatuhan dari pintu masuk gua gunung. Tak lama kemudian, beberapa sosok bergegas masuk. Begitu melihat Lindong di dalam gua gunung, mereka menghela napas lega. Ayah, kakek, saat melihat mereka, Lindong terkejut. Ia segera menyapa mereka. Ternyata, orang-orang itu adalah Lin Zentian, Lin Xiao, dan yang lainnya. Dasar bocah kurang ajar, kau benar-benar tidak mengerti betapa luas dan mendalamnya dunia kita. Adakah tempat yang tidak akan kau masuki? Lin Zentian dan yang lainnya dengan cepat mendarat di samping Lindong. Setelah melirik sekelilingnya dengan waspada, mereka mulai menegurnya. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tertawa hampa. Setelah melihat Lindong baik-baik saja, Lin Zentian dan yang lainnya mulai merasa lega. Baru kemudian mereka akhirnya memiliki keinginan untuk menjelajahi gua gunung ini. Seketika, ekspresi kagum muncul di wajah mereka. Energi yang begitu kaya. Ketika Lin Zentian dan yang lainnya menghirup udara panas yang menyengat, mereka awalnya merasa senang. Namun, tak lama kemudian, mereka mulai mengerutkan kening. Sayang sekali. Energi yang di sini terlalu ganas dan tidak dapat diserap ke dalam tubuh. Jika tidak, tempat ini pasti akan menjadi tempat latihan yang sangat berharga. Saat mereka berbicara, ekspresi kecewa muncul di wajah Lin Zentian. Energi yang di sini beberapa kali lebih kuat dibandingkan energi yang biasa dari langit dan bumi. Jika dia berhasil menyerap energi yang di sini, mungkin dia akhirnya bisa mencapai terobosan setelah puluhan tahun mengalami stagnasi. Lin Zentian saat ini sudah berada di tahap akhir Yuan Surgawi. Jika dia maju satu langkah lagi, dia akan memasuki tahap Yuan Dan. Ini akan menjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh keluarga Lin. Melihat ekspresi kecewa Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya menghela napas pelan. Jika Lin Zentian bisa naik ke tahap Yuan Dan, maka keluarga Lin mereka akan memiliki pengaruh tidak hanya di kota Qingyang, tetapi juga di seluruh kota Yan. Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan jika keluarga Lei dan Xie bersekutu, mereka akan menjadi ancaman kecil bagi keluarga Lin. Sambil melirik Lin Zentian dan yang lainnya yang terdiam, ekspresi wajah Lindong berubah serius. Dia memutar telapak tangan kanannya dengan ringan dan kekuatan hisap yang kuat muncul dari dalam, segera menyerap energi yang di sekitarnya ke dalam telapak tangannya. Lindong tidak menyerap energi yang secara langsung ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, ia terlebih dahulu menyaringnya melalui jimat batu. Sekarang setelah energi mentalnya menjadi lebih kuat, Lindong secara bertahap dapat membedakan kekuatan jimat batu misterius tersebut. Misalnya, memurnikan. Dong apa yang kau lakukan? Saat energi yang di sekitar mereka bergetar, Lin Xiao langsung waspada. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak pada Lindong. Setelah mendengar teriakan Lin Xiao, Lin Zentian dan yang lainnya segera tersadar. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar menyerap energi yang di sekitarnya, ekspresi wajah mereka pun berubah drastis. Ayah, bukankah yang kalian semua inginkan adalah jenis energi yang seperti ini? Di bawah tatapan dramatis kerumunan, Lindong hanya tersenyum lembut sambil mengangkat telapak tangan kanannya. Kabut merah muda yang mencolok kini melayang di telapak tangannya. Saat mereka menatap gumpalan kabut di telapak tangan Lindong, Lin Zentian dan yang lainnya terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa gumpalan kabut ini adalah energi yang khusus yang memenuhi gua gunung ini. Namun, unsur-unsur ganas di dalam energi yang itu telah lenyap sepenuhnya. Artinya, bola energi yang dapat langsung diserap ke dalam tubuh seseorang. Ini, beberapa dari mereka terdiam kaget saat menyaksikan pemandangan itu. Beberapa saat kemudian, mereka tersadar. Seketika, Lin Zentian meraih Lindong, kedua lengannya gemetar karena kegembiraan sambil bertanya, "Cucu yang baik, bagaimana kau melakukannya?"
Wajar jika Lin Zentian menjadi begitu emosional. Bagaimanapun, masalah ini secara langsung memengaruhi peluangnya untuk naik ke tahap Yuan dan ini adalah masalah penting baginya dan seluruh keluarga Lin. Oh, setelah aku menyerap energi yang di sini ke dalam tubuhku dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, semua elemen jahat akan lenyap dengan sendirinya. Lindong tentu saja tidak akan mengungkapkan keberadaan jimat batu itu. Karena itu, dia mengedipkan matanya sambil berkata dengan polos. Setelah mendengar jawabannya, Lin Zentian dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayah, mungkinkah Lindong memiliki karakteristik tubuh yang istimewa? Kemampuan untuk secara otomatis menyaring pengaruh atau zat berbahaya apapun. Lin Xiao mengerutkan alisnya sambil berpikir. Alis Lin Zentian mengerut rapat. Lagi pula, penjelasan ini tampak terlalu tidak masuk akal. Namun, dia tidak dapat memikirkan penjelasan alternatif lainnya. Karena itu, pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Haha, ayah, apapun alasannya, ini tetap kabar baik. Lin Ken, yang berdiri di dekatnya, berkata sambil tersenyum bahagia. Kakek, lain kali jika kakek ingin berlatih, aku akan menyerap energi yang di sini terlebih dahulu dan memurnikannya di dalam tubuhku sebelum memberikannya kepada kakek. Dengan begitu, kakek juga bisa menyerapnya. Lindong dengan rendah hati menggaruk kepalanya sambil memberi saran. Tentu saja, pasti. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian seperti anak kecil yang kegirangan dan secara naluriah berteriak 2 kali. Setelah teriakannya mereda, ia akhirnya tersadar dan dengan canggung menatap Lin Xiao dan yang lainnya, yang tertawa terbahak-bahak di dekatnya. Citra bermartabatnya sebelumnya kini hancur total. Melihat Lin Xiao dan tawa mereka, senyum tersungging di hati Lindong. Di keluarganya, orang yang paling cepat bisa mencapai tahap Yuan dan tentu saja adalah Lin Zentian. Terlebih lagi, Lindong jelas tahu bahwa begitu keluarga mereka memiliki praktisi tahap Yuan dan itu akan menyebabkan perubahan besar. Ketika saat itu tiba, keluarga Lin mereka tidak perlu lagi khawatir tentang keluarga Lei dan Xie. Di puncak tebing terpencil, Lindong duduk dalam keheningan. Lingkungan sekitarnya bergejolak dan bergelombang saat aliran kekuatan Yuan terus muncul sebelum akhirnya mengalir ke tubuh Lindong. 10 pil yang Yuan berwarna merah tua melayang di depan Lindong. Setiap setengah jam, Lindong akan sedikit membuka mulutnya dan sebuah pil eliksir akan secara otomatis masuk ke dalam mulutnya. Setiap kali pil eliksir masuk ke dalam tubuhnya, akan muncul uap putih tipis dari bagian atas kepala Lindong. Uap tersebut membawa aroma misterius. Latihan yang tenang ini berlangsung selama 5 jam penuh sebelum mata Lindong yang terpejam rapat perlahan mulai terbuka. Seteguk udara putih keluar dari tenggorokannya dan keluar dari hidungnya. Seketika, suara yang sangat dalam bergema dari dalam tubuhnya. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh organ dalam dan tulangnya. Tahap menengah Yuan Surgawi. Setelah suara itu terdengar, Lindong merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Senyum muncul di sudut bibirnya. Sepertinya setelah 2 bulan berlatih, dia akhirnya maju ke tahap menengah Yuan Surgawi. Kemajuan yang lancar ini tidak mengejutkan Lindong. Lagi pula, dia telah bekerja keras selama 2 bulan ini. Bahkan, dia telah menggunakan hingga selusin pil yang Yuan setiap hari untuk meningkatkan kemajuannya. Tentu saja, semua pil yang Yuan ini dimurnikan dengan jimat batu misterius. 10 pil yang Yuan per hari. Jika dikonversi menjadi batu yang Yuan, itu setara dengan 100 batu per hari. Konsumsi ini jelas lebih dari sekadar boros. Bahkan, tidak seorang pun di kota Qingyang, atau bahkan seluruh kota Yan yang mampu membeli sumber daya mewah sebanyak itu. Oleh karena itu, setelah perawatan mewah seperti itu, jika seseorang masih belum mampu maju ke tahap menengah Yuan Surgawi dalam 2 bulan, kemajuannya akan dianggap agak kurang memuaskan. Atau setidaknya, itulah yang diyakini Lindong. Setelah Lindong menyelesaikan latihannya, dia berdiri sambil bersiul ke arah hutan.
Seketika, bayangan merah melesat keluar seperti kilat. Dalam 2 bulan singkat ini, meskipun tubuh api kecil tidak banyak berubah, aura samar kini terpancar dari tubuhnya. Saat ini, bahkan Lin Xiao, yang merupakan ahli tahap Yuan Surgawi, dapat merasakan jejak bahaya darinya. Menurut Lin Zentian, api kecil saat ini dapat dianggap sebagai binatang iblis sejati. Lindong tahu bahwa kemajuan dan perubahan pesat ini kemungkinan terkait dengan mutiara merah menyala yang ditelannya. Namun, sekarang setelah ia mengetahui bahwa tidak ada hal lain yang terjadi pada api kecil selain percepatan pertumbuhan, ia melepaskan kekhawatiran di hatinya. Lindong mengusap bulu hangat yang nyaman di tubuh Little Flame sebelum ia segera mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat sosoknya melesat menuruni gunung. Kecepatannya sangat menakjubkan. Jika ada yang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa kaki Lindong sebenarnya hanya berjarak setengah inci dari permukaan. Dia tidak berlari, melainkan melayang. Seolah-olah ada benda misterius yang membawanya. Benda tak berbentuk yang membawanya itu tentu saja adalah energi mental Lindong. Sejak ia menyerap energi bunga misterius itu 2 bulan lalu, energi mentalnya meningkat pesat. Lindong saat ini telah menemukan banyak kegunaan lain untuk energi mental, dan ia secara bertahap menjadi lebih mahir dalam mengendalikannya. Meskipun demikian, karena Lindong tidak memiliki mentor, dia hanya mengetahui dasar-dasar cara memanfaatkan energi mental. Meskipun dia jelas tahu bahwa jika dia dapat sepenuhnya memanfaatkan energi ini, itu pasti akan menjadi kekuatan yang dahsyat, tetapi karena dia tidak memiliki guru saat ini, dia hanya bisa mengandalkan coba-coba sendiri. Fakta ini membuatnya sedikit sedih. Seorang pria dan seekor binatang dengan cepat menuruni puncak gunung sebelum memasuki urat tambang di kaki gunung. Mereka melewati terowongan yang berliku-liku dan berkelok-kelok, dan beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat aneh yang telah mereka temukan 2 bulan sebelumnya. Sejak Lindong menunjukkan bahwa dia dapat memurnikan energi yang ditemukan di gua gunung ini, selama 2 bulan terakhir, dia akan memurnikan sebagian energi yang dan menyetorkannya ke tubuh Lin Zentian setiap 3 hari sekali. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Lin Zentian benar-benar mengisolasi diri untuk berlatih. Setiap kali ia menerima energi yang murni dan ampuh dari Lindong, ia akan segera mengisolasi diri dan berkonsentrasi untuk sepenuhnya menyerap energi yang tersebut sebelum akhirnya muncul kembali. Kemudian, ia akan menerima lagi, lalu mengisolasi diri, dan siklus itu akan berulang. Ketika Lindong melangkah masuk ke dalam gua, seperti yang diharapkan, ia mendapati Lin Zentian sudah duduk di atas batu. Sambil tersenyum, ia segera melompat ke belakang Lin Zentian dan duduk. Saat telapak tangan kanan Lindong menghadap ke udara yang tak berbentuk, sebuah daya hisap langsung meledak dan menyedot energi yang. Sementara itu, telapak tangan kirinya diarahkan pada titik tekanan di punggung Lin Zentian saat ia terus-menerus menyalurkan energi yang telah dimurnikan ke dalam tubuh Lin Zentian. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Ketika merasakan daya tarik dari tubuh Lin Zentian berkurang, Lindong menghela napas pelan. Ia sedikit lelah, lagi pula ini bukanlah tugas yang mudah. Jika energi mentalnya tidak meningkat pesat, ia mungkin tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini. Dong ini berat bagimu. Lin Zentian perlahan membuka matanya. Di kedua matanya, 2 warna berbeda mengalir, seperti energi yin dan yang, membuatnya tampak sangat aneh. Sambil memiringkan kepalanya, ia mendesah pelan saat melihat wajah Lindong yang lesu. Lindong tersenyum lembut, sebelum kemudian bertanya, berapa lama lagi sebelum kakek bisa mencapai terobosan? Beri aku waktu 2 bulan lagi dan aku akan mencoba untuk mencapai terobosan. Secercah cahaya terpancar di mata Lin Zentian saat ia menjawab dengan suara berat. Lindong mengangguk. Lin Zentian telah stagnasi di tahap akhir Yuan Surgawi selama beberapa dekade. Sekarang setelah dia menyerap begitu banyak energi yang murni, dia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk akhirnya mencapai terobosan. Pasar Kota Qingyang.
Saat Lindong berjalan santai di trotoar yang ramai, ia melirik kerumunan orang yang berdatangan ke toko-toko. Lindong kini terpaksa menghabiskan banyak waktunya bersama Lin Zentian, karena baru-baru ini, Steelwood Manor telah diserahkan kepada Lin Ken dan Lin Mang untuk dikelola. Di sisi lain, Lin Xiao kini bertanggung jawab atas bisnis keluarga Lin lainnya di kota Qingyang. Adapun Lindong, karena ia telah mencapai tahap menengah Heavenly Yuan, ia memutuskan untuk memperlambat latihan fisiknya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk ikut serta dan membantu. Tentu saja, meskipun dia ingin membantu, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian, dia memiliki banyak waktu luang dan karena saat itu dia ingin berbelanja di pasar bawah tanah, dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk melakukannya. Saat ia menyusuri jalan-jalan yang sudah dikenalnya, Lindong mengeluarkan topi jerami dari tas Qian Kun miliknya untuk melindungi wajahnya sebelum akhirnya memasuki salah satu pasar bawah tanah yang lebih besar di dekatnya. Karena Lindong sudah beberapa kali datang ke sini untuk menukar eliksir, dia cukup dengan daerah ini. Saat berjalan menyusuri gang-gang gelap, kali ini dia tidak berhenti di salah satu ruang transaksi di sepanjang kedua sisi jalan. Sebaliknya, dia memilih untuk berjalan menuju bagian terdalam. Ketika sampai di sana, pandangannya langsung meluas saat sebuah pasar bawah tanah yang cukup besar muncul di hadapannya. Di pasar ini, ada beberapa orang lain di sekitarnya. Namun, semuanya mengenakan topi jerami sehingga orang lain tidak dapat mengenali identitas mereka. Dibandingkan dengan pasar di permukaan, jelas ada kebutuhan akan kerahasiaan di sini. Lagi pula, sebagian besar barang yang dijual di sini berasal dari sumber yang meragukan. Namun, karena alasan ini, sebagian besar barang-barang tersebut memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Saat Lindong berjalan melewati pasarnya, ia terus-menerus memperhatikan barang-barang yang dipajang di kios-kios. Meskipun ada beberapa eliksir yang dijual, sebagian besar tidak melebihi tingkat 3. Saat ini, eliksir tingkat 3 ke bawah tidak memberikan banyak manfaat bagi Lindong. Meskipun khasiat eliksir di atas tingkat 4 melebihi pil yang Yuan, eliksir tersebut sangat langka. Oleh karena itu, tujuan perjalanan Lindong kali ini adalah untuk melihat apakah ia dapat menemukan beberapa tangkai eliksir tingkat 4. Saat berjalan, ia melihat beberapa ramuan tingkat 3. Namun, ia belum melihat satu pun tangkai ramuan tingkat 4. Meskipun demikian, Lindong tidak khawatir. Lagi pula, pasar ini cukup besar dan meskipun ramuan tingkat 4 langka, bukan tidak mungkin untuk menemukannya. Dengan pemikiran itu, Lindong perlahan-lahan melangkah lebih dalam ke pasar. Akhirnya, langkah kakinya terhenti saat matanya tertuju pada sebuah kios di sampingnya. Saat itu, berbagai barang dipajang di atas platform batu itu. Namun, mata Lindong langsung tertuju pada rimpang hijau kering yang terbuat dari kayu tepat di tengahnya. Ramuan rimpang kayu hijau, ramuan tingkat 4. Setelah akhirnya menemukan eliksir tingkat 4, Lindong menghela napas lega. Dia melangkah maju dan tepat saat hendak meraih eliksir tingkat 4 itu, energi mental yang berada di istana Niwan miliknya tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun getaran itu sangat lemah, Lindong tetap berhasil mendeteksinya. Alisnya terangkat seketika saat ia melirik santai ke area yang baru saja disentuh telapak tangannya. Akhirnya, matanya tertuju pada sepotong kayu tua yang ditutupi lumut hijau. Meskipun kayu tua itu tertutup lumut, Lindong masih bisa melihat jejak samar beberapa simbol mistik yang tidak jelas. Baru kemudian dia menyadari bahwa simbol mistik inilah yang mungkin menjadi penyebab energi mentalnya bergetar. Mata Lindong hanya menatap sejenak kayu tua itu sebelum ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Ia menunjuk ramuan rimpang kayu hijau tingkat 4 sambil menatap orang berpakaian hitam di belakang meja dan bertanya, "Berapa harganya?" Mendengar kata-kata itu, orang berbaju hitam, yang juga mengenakan topi jerami, sedikit mengangkat ujung topinya sambil menjawab dengan suara datar, 100 batu yang Yuan.
Bukankah itu agak berlebihan? Lindong mengangkat alisnya dan membalas. Sebagai tanggapan, orang berbaju hitam itu merentangkan tangannya, menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan langsung dan efisien itu membuat Lindong agak terdiam. Apakah semua pedagang di sini memiliki kepribadian yang hebat seperti itu? Apa ini? Lindong menunjuk ke kayu tua yang ditutupi lumut itu dan bertanya dengan santai. Tidak yakin. Orang yang mengenakan pakaian hitam itu menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat penjualnya begitu jujur, Lindong terkekeh dan melanjutkan, benda ini ditambah ramuan rimpang kayu hijau seharga 100 batu yang yuan, bagaimana kedengarannya? 150 buah. 50 batu yang yuan untuk benda yang sama sekali tidak kau ketahui. Lindong mengerutkan alisnya sambil bertanya. Jika aku tahu apa itu, maka harganya tidak akan mencapai 50 batu yang yuan. Dari simbol-simbol mistik yang samar di atasnya, seharusnya itu adalah barang yang berhubungan dengan ahli simbol. Jika bukan karena tidak ada ahli simbol di kota Qingyang ini, aku tidak akan pernah mengeluarkannya untuk dijual. Orang yang mengenakan jubah hitam itu berkata dengan malas, jika kau menginginkannya, belilah. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Lindong sekali lagi terdiam. Awalnya dia mengira bisa memanfaatkan situasi ini. Dia tidak pernah menyangka para penjual ini licik seperti tikus. Setelah berdiri di depan stan itu beberapa saat, Lindong hanya bisa menghela napas pasrah. Dia mengambil 15 pil yang yuan dari tas Qian Kun miliknya dan melemparkannya ke arah orang berbaju hitam itu. Hehe, kau punya bakat. Dalam satu gerakan cepat, orang berbaju hitam menerima 15 pil yang yuan, dengan nada terkejut yang menyenangkan dalam suaranya sambil tersenyum dan berkata. Sebagai tanggapan, Lindong memutar matanya. Tanpa berusaha bersikap sopan, dia mengambil ramuan rimpang kayu hijau dan kayu tua itu, lalu memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Selama waktu yang tersisa, Lindong berjalan-jalan beberapa kali di sekitar pasar bawah tanah, namun ia hanya berhasil menemukan satu lagi ramuan tingkat 4. Setelah itu, ia tidak punya pilihan selain menyerah dan meninggalkan pasar bawah tanah. Setelah meninggalkan pasar, Lindong masih berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Saat tidak ada orang di sekitar, ia kemudian melepas topi jeraminya di sudut yang terpencil. Tak lama kemudian, ia menepuk-nepuk tas Qian Kun miliknya sambil berjalan menuju bagian dalam pasar. Lindong berjalan perlahan melewati beberapa jalan sementara hiruk-pikuk keramaian di sekitarnya tanpa disadari semakin mereda. Sosok Lindong sekali lagi melewati jalan lain ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Ekspresi bosan di wajahnya pun perlahan menghilang. Hal ini karena ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan ini. Pasar itu masih merupakan tempat paling ramai dan populer di kota Qingyang, bagaimana mungkin salah satu jalannya begitu sepi. Terlebih lagi, dia ingat dengan jelas bahwa jalan ini dulunya cukup ramah. Desir. Tepat ketika langkah kaki Lindong berhenti, sebuah ledakan sonik yang sangat menusuk telinga terdengar. Sebuah anak panah tajam melesat keluar dari salah satu bangunan seperti kilat. Dari sudut yang sulit, anak panah itu melengkung ke arah punggung Lindong dengan maksud untuk melukainya. Serangan mendadak itu membuat ekspresi wajah Lindong sedikit berubah saat dia dengan panik menoleh hanya untuk mendapati panah itu sudah mendekatinya dan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Pada saat kritis itu, Lindong tidak kehilangan ketenangannya. Pikirannya tersentak dan aliran energi mental langsung menyembur keluar dari istana Niwan miliknya. Berdengung. Anak panah itu secara ajaib berhenti di udara, hanya setengah inci dari Lindong. Bau harum samar-samar tercium dari ujung anak panah itu. Jelas, anak panah itu telah diolesi racun mematikan dan jika Lindong terkena, dia akan mati seketika. Seseorang sedang berusaha membunuhku. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Lindong segera mundur ketika anak panah yang melayang di depannya jatuh ke tanah. Saat Lindong mundur, tiba-tiba,
suara dentuman sonik terdengar di sekitarnya saat hujan anak panah menghujani dirinya dengan ganas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, energi Yuan yang kuat bergelombang di sekitar Lindong. Dia perlahan memperluas energi mentalnya dan mampu membedakan lintasan semua anak panah sebelum dengan cekatan menghindari semuanya. Desir-desir, anak panah itu menancap keras ke lantai dan menembus tanah sedalam setengah jari. Sementara itu, ekor anak panah itu bergoyang hebat sambil mengeluarkan suara mendengung. Desir-desir-desir-desir. Saat Lindong berusaha mundur, kilatan dingin muncul di matanya. Dengan cepat, dia mengangkat lengannya, dan 10 bayangan hitam langsung terbang keluar dari lengan bajunya dan mengarah ke atap bangunan di sekitarnya. Seketika, serangkaian erangan rendah terdengar saat 10 pria bersenjata busur jatuh dari atap. Pria-pria dari keluarga Lei. Saat melihat pakaian orang-orang itu, ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka keluarga Lei akan bertindak begitu hina. Tepuk tangan. Saat ekspresi Lindong berubah dingin, terdengar suara tepuk tangan. Lindong menoleh, dan melihat dua pria tersenyum padanya dari jarak dekat. Lei Pi. Ketika Lindong melihat pria paruh baya di sebelah kiri, alisnya berkerut. Tentu saja, dia tahu bahwa pria itu memiliki status yang cukup tinggi di keluarga Lei. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan memimpin misi ini secara pribadi. Adapun pria di sampingnya, dia jelas seorang ahli dari keluarga Lin. Berdasarkan insting Lindong, sepertinya keduanya setidaknya berada di tahap menengah Yuan surgawi. Haha, kau memang jenius dari keluarga Lin. Hanya dalam hitungan detik, kau telah membunuh 10 orang baik dari keluarga Leiku. Tak heran ayah ingin kau mati. Saat Lindong mengerutkan alisnya, Lei Pi membalas dengan senyuman. Namun, di balik senyumannya, terselip niat gelap dan penuh amarah. Tampaknya serangan balik Lindong yang secepat kilat telah jauh melampaui harapan Lei Pi. Hehe, keluarga Lei benar-benar tidak tahu malu. Untuk menghadapi anggota generasi muda, kalian sampai mengerahkan pasukan sebesar ini. Jika berita ini tersebar, keluarga Lei pasti akan kehilangan semua reputasinya. Lindong terkekeh. Yah, kau tak perlu khawatir. Berita tentang kejadian hari ini tidak akan pernah tersebar. Lei Pi melambaikan tangannya, dengan ekspresi apatis di wajahnya. Jadi, keluarga Lei benar-benar berniat berperang dengan keluarga Lin. Mata Lindong tampak gelap. Tindakan keluarga Lei jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk berperang dengan keluarga Lin. Dalam 2 bulan, keluarga Lin akan menjadi sekumpulan anjing tunawisma. Saat itu, Lin Zentian dan yang lainnya akan menemanimu. Lei Pi berkata sambil menyeringai mengancam, mulutnya terbuka dan memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Namun, sebelum itu terjadi, aku akan mengurusmu terlebih dahulu. Lindong menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Di wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan, muncul ekspresi kagum saat ia segera menghentakkan telapak kakinya ke tanah dan menyerbu ke arah Lei Pi dan rekannya. Aku khawatir, hanya kalian berdua, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Malam Minggu ngapel kekasih. Sampai sana ada tali. Untuk semuanya terima kasih. Karena sudah mengikuti. Hehehehehe.